hari ini sesuai dengan yang telah dijadwalkan, kita memulai untuk bermeditasi. Dan selamat datang ke Padepokan Dhammadipparama. Untuk beberapa orang sudah terbiasa ke wihara ini untuk mempraktikkan meditasi, namun sepertinya beberapa orang juga barangkali baru pertama ya untuk datang ikut bermeditasi di tempat ini. Dan yang sudah terbiasa ikut bermeditasi tentu sudah paham apa yang mesti dilakukan dalam bermeditasi, dan juga sudah paham aturan-aturan yang mesti juga ditaati pada saat retreat meditasi. Tapi tentu yang belum pernah ikut, ini juga penting untuk dipahami, dan yang sudah pernah ikut juga penting juga untuk just reminding, mengingatkan kembali apa saja yang mesti dilakukan dalam bermeditasi, atau dengan kata lain mengembangkan batin. Jadi meditasi adalah cara untuk mengembangkan batin. Yang salah satu syarat yang juga dilakukan dalam pengembangan batin ini adalah meditasi, adalah tadi telah dibacakan, yaitu untuk mempraktikkan aturan-aturan kemoralan yang sesungguhnya walaupun tadi yang beragama Buddha meminta dengan cara melafalkan bahasa Pali, tapi yang terpenting adalah arti dari apa yang telah tadi dibaca, yang kemudian diimplementasikan dalam praktik meditasi ini. Yang mana Anda sekalian dalam praktik meditasi ini hendaknya juga melatih aturan-aturan kemoralan yang terdiri dari 8 aturan kemoralan. Nah, 8 ini sesungguhnya aturan kemoralan yang baik untuk diperhatikan oleh siapapun. Tidak melihat keyakinannya apa, sukunya apa, bangsanya apa, tetapi ini baik untuk sekali waktu untuk dipraktikkan. Bahkan kalau bisa all the time, walaupun untuk berumah tangga sulit rasanya ya. Terutama aturan kemoralan yang ketiga, yaitu brahmacari, menghindari abrahmacari, itu sulit untuk dipraktikkan, tetapi sekali waktu baik untuk dipraktikkan. Yang mana yang pertama adalah menghindari pembunuhan atau menghancurkan kehidupan makhluk lain. Sehingga di sini apapun kehidupan itu baik untuk dijaga, artinya tidak dibunuh. Bahkan yang terkecil sekalipun, mungkin kalau di rumah masih ceplak-ceplok nyamuk ya, misalnya, tetapi di sini semaksimal mungkin bahkan diperhatikan, betul-betul diperhatikan untuk menghindari pembunuhan terhadap apapun makhluk yang ada. Yang kedua, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Artinya menghindari pencurian. Yang jelas saya yakin tidak mungkin akan dilakukan. Tetapi apapun yang sudah diperuntukkan, seperti di depan ada minuman, itu ya tentunya bisa diambil sesuka hati ketika dibutuhkan. Kan memang sudah diperuntukkan untuk digunakan, termasuk tempat duduk dan sebagainya. Tempat ini semuanya diperuntukkan untuk bermeditasi, maka tidak perlu segan untuk menggunakannya. Jadi semua bisa digunakan. Nah, kemudian yang ketiga ini, pada meditasi ini Anda sekalian juga diharuskan untuk memperhatikan kehidupan selibat. Ya, kehidupan selibat. Yang di sini ada, mungkin nggak tahu beberapa yang bersuami istri ya. Ya, itu di sini memperhatikan kehidupan selibat, sehingga betul-betul menghindari hal-hal yang bersifat seksualitas. Jadi betul-betul dihindari. Kemudian juga menghindari berbohong, jadi tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Dan bahkan ini penting untuk diperhatikan, dalam meditasi ini Anda sekalian diharuskan untuk mempraktikkan
noble silence. Artinya diam mulia. Jadi tidak diperkenankan untuk berbicara satu sama lain. Ini harus betul-betul dipraktikan. Karena Anda sudah datang dari jauh, tidak hanya di daerah sekitar Malang, tetapi dari berbagai tempat, bahkan ada yang dari Kanada, ya suami istri yang sudah datang ke sini untuk melatih meditasi, betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya. Mempraktikkan noble silence, diam mulia, tidak berbicara satu sama lain. Mengapa? Karena tujuan bermeditasi adalah untuk mengembangkan batin. Dan biasanya pikiran-pikiran yang nanti mengganggu, yang tidak bermanfaat, yang harus sebenarnya dilenyapkan dalam proses meditasi ini, itu muncul ketika sudah mulai berbicara. Kalau sudah mulai berbicara, biasanya pikiran akan kesana kemari. Pikiran tidak terkendali dengan baik. Maka di sini praktik noble silence, diam mulia, itu penting untuk dilakukan. Kalau misalnya ada sesuatu yang dibutuhkan, ada sesuatu yang mungkin diragukan, nah bisa bertanya kepada volunteer, bisa bertanya kepada nanti ada Samanera, ada ya Pak Johan, kalau di daerah atas Silani di sana juga ada volunteer ya, yang bisa ditanyakan, misalnya butuh apa, butuh sesuatu, mungkin airnya kurang dan sebagainya, itu bisa ditanyakan ke mereka. Tidak bertanya satu sama lain. Berkenaan dengan bermeditasi, nanti pada saat setiap malam, jam 7 akan ada sesi untuk tanya jawab. Dipersilahkan apapun yang diragukan berkenaan dengan meditasi, itu bisa ditanyakan. Jam 7 malam. Ya ada pemaparan sedikit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab ketika ada sesuatu yang masih kurang dipahami. Nah, sehingga betul-betul mempraktikkan noble silence. Jadi tidak hanya menghindari kata-kata yang bohong, kata-kata yang tidak benar, tapi juga menghindari berbicara. Praktek noble silence. Mungkin sulit, tetapi ini salah satu hal yang harus dipraktikkan karena ini menjadi satu kunci juga dalam pengembangan batin. Nah, kemudian juga yang kelima tentu menghindari untuk menggunakan hal-hal yang nanti melemahkan kesadaran. Ya, minuman keras atau benda-benda yang terlarang, drug atau narkotik, itu harus dihindari jelas. Mana mungkin Anda sekalian datang ke sini bawa minuman keras ya. Atau misalnya bawa sesuatu yang tidak diperkenankan, tidak mungkin. Tetapi ini juga sebagai pengingat juga. Dan baik hal ini seperti ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian juga di sini juga dilatih untuk tidak makan setelah tengah hari. Ya, jadi mempraktikkan tidak makan setelah tengah hari. Dan biasanya jam 12 itu sudah tidak diperbolehkan untuk mengambil makanan yang padat. Namun ketika itu adalah cairan minuman, air mineral, ada mungkin kopi atau teh, masih diperbolehkan. Hanya untuk makan makanan padat itu tidak diperbolehkan. Nah, ini juga salah satu latihan. Karena dalam meditasi ini kita juga melatih untuk hanya sekadar mengambil apa yang dibutuhkan. Artinya termasuk makanan adalah kita makan untuk sekadar melangsungkan hidup kita. Bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Sehingga di sini kita melatih untuk makan sebelum tengah hari. Jadi pagi sesuai dengan jadwal, jam 6 Anda sarapan pagi, kemudian nanti jam 11 atau jam berapa? Setengah 12 atau 11 ya? Jam 11 ya, jam 11 Anda makan siang, nanti tidak lagi di jadwalnya. Nah, kita makan hanya 2 kali. Dan untuk yang sudah terbiasa, ya tidak ada masalah. Mungkin yang belum biasa, sedikit bermasalah, mungkin 1 hari masih bermasalah. Nanti hari kedua, ketiga tidak ada masalah. Bahkan yang muslim juga terbiasa ya, 1 bulan berpuasa. Kalau kami para biku, sepanjang hidup. Sepanjang hidup kita makan 1 kali sehari atau 2 kali sehari.
Nah itu tidak ada masalah, setelah menjadi biasa, itu nggak ada masalah sama sekali. Kemudian juga di sini memperhatikan kehidupan sederhana, yang tidak lain adalah juga Anda untuk sementara tidak menggunakan hal-hal yang tujuannya adalah untuk mempercantik diri. Seperti apa? Alat-alat kosmetik. Kalau yang pria sudah aman. Tapi juga termasuk minyak wangi juga tidak dipergunakan. Kalau yang wanita itu betul-betul harus menghindari. Jadi alat-alat kosmetik yang tujuannya memperindah diri itu untuk sementara waktu itu tidak digunakan. Ini juga untuk melatih batin agar batin tidak, kalau zaman sekarang kan ada istilah apa itu hedonis ya. Jadi kehidupan yang hedonis, yang bermewah-mewahan atau kehidupan yang ya pamer-pamer gitu kan. Nah itu yang ini juga bagian di latihan untuk memperingan, menyederhanakan pikiran kita menjadi lebih sederhana apa adanya. Itu jauh lebih baik. Kemudian juga ya dalam latihan yang ketujuh tidak hanya menghindari alat-alat kosmetik atau yang tujuan untuk memperindah diri, tapi juga menghindari menyanyi, menghindari menari, bermain musik, melihat tontonan. Kalau tontonan jelas HP-nya disita ya di sini. Oke, berarti aman. Kemudian kalau musik jelas tidak ada, tetapi yang terbiasa kalau misalnya jalan-jalan ke kamar mandi biasa nyanyi, untuk sementara harus mindful untuk tidak bernyanyi-nyanyi. Ini juga harus dihindari. Dan kemudian juga menghindari menggunakan tempat duduk, tempat tidur yang tinggi dan mewah. Kalau di sini semuanya standar, jadi tidak ada masalah. Nah, sebenarnya praktek seperti ini juga bagian dari praktek mengembangkan batin. Tujuan kita menghindari hal-hal ini adalah juga untuk mengembangkan batin. Mengapa? Karena sesungguhnya pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat itu akan termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Ketika itu kasar, ketika itu tidak terkendali, itu biasanya termanifestasi ke dalam ucapan maupun perbuatan jasmani. Maka ketika seseorang pikirannya penuh dengan kebencian, kemudian terucap pada kata-kata yang kasar, atau termanifestasi ke dalam tindakan jasmani yang bisa menghancurkan kehidupan makhluk lain. Atau kemudian ketika batin dikuasai oleh keserakahan, maka apapun kejahatan bisa dilakukan, termanifestasi ke dalam ucapan maupun perbuatan jasmani. Maka memperhatikan aturan kemoralan yang semuanya berkenaan dengan ucapan dan perbuatan jasmani, itu juga bagian dari menjaga batin, bagian dari mengembangkan batin. Nah, agar pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang kasar, itu tidak muncul, paling tidak terkendali. Nanti kalau yang kasar sudah terkendali, tinggal menghandle yang lebih halus, yang berada dalam pikiran itu sendiri. Nah, itu tujuan. Mengapa aturan kemoralan di sini yang terdiri dari 8, itu hendaknya juga diperhatikan. Siapapun, semua, baik yang beragama Buddha ataupun yang bukan, semua memperhatikan. Dan ini bukan masalah agama, tapi ini masalah pengembangan batin kita semua. Nah, kembali kepada pengembangan batin atau meditasi, sekali lagi bahwa meditasi adalah mengembangkan batin. Apa itu pengembangan batin? Adalah 2 hal yang mesti dilakukan. Yang pertama adalah melenyapkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Yang mana pikiran tidak bermanfaat ini berakar pada keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang tidak baik. Tidak tahu mana yang bermanfaat, tidak tahu mana yang tidak bermanfaat. Nah, 3 akar ini. Jadi setiap perbuatan atau pikiran yang tidak bermanfaat itu berakar pada 3 akar ini. Keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan.
yang kemudian termanifestasi ke dalam berbagai macam hal. Seperti apa? Keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan-kesenangan indera, walaupun itu secara umum di masyarakat sesuatu yang biasa, tetapi dalam praktik meditasi pengembangan batin ini juga harus diwaspadai. Keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Kemudian juga kebencian seperti kemarahan, dendam, iri hati, dengki. Nah, itu adalah juga akarnya dari kebencian. Dan juga termasuk dalam bermeditasi sering nanti akan dialami adalah ngantuk. Walaupun ngantuk ini bukan kejahatan, karena ketika Anda mengantuk, Anda tidak memukul orang lain. Anda tidak akan membunuh orang lain. Anda tidak akan berbohong ketika ngantuk. Tetapi untuk batin, pengembangan batin, ngantuk ini juga bagian dari kondisi batin yang tidak bermanfaat. Kecuali memang Anda harus beristirahat. Kalau Anda waktunya beristirahat, memang itu harus digunakan untuk beristirahat. Tapi ketika Anda bermeditasi, tetapi batin entertaining di dalam ngantuk, itu juga harus dihindari. Harus berusaha untuk melenyapkan. Kemudian juga termanifestasi ke dalam pikiran yang gelisah, pikiran yang khawatir, pikiran yang terus mengembara, pikiran yang tidak mau beristirahat, pikiran yang tegang. Itu juga harus diwaspadai. Nah, sehingga dalam bermeditasi ini nanti, dalam bermeditasi Anda juga berjuang untuk senantiasa mengarahkan batin ke saat ini dan sekarang. Ke saat ini dan sekarang. Mengapa? Karena pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat juga biasanya termanifestasi ke dalam pikiran yang mengembara. Pikiran yang tidak mau beristirahat. Pikiran yang terus mengembara ke masa lampau ataupun ke masa yang akan datang. Maka dalam meditasi kita senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang. Dan juga keraguan-raguan juga bagian dari ya ketika orang tidak memahami ini baik, ini tidak baik, termasuk misalnya tidak paham kalau meditasi ini bermanfaat, maka muncul keraguan-raguan. Nah, ragu-ragu ini juga harus dilenyapkan dengan cara mengokohkan batin bahwasanya meditasi merupakan hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita itu hidup tidak hanya berkenaan dengan jasmani, tidak hanya berkenaan dengan fisik. Fisik setiap hari kita jaga. Ya, kita makan setiap hari. Kita memberikan istirahat setiap hari. Kita mandi setiap hari. Tetapi pertanyaannya adalah apakah batin kita juga dijaga? Padahal batin juga bagian yang paling penting dalam kehidupan kita yang mesti kita jaga. Dengan cara apa? Meditasi. Mengembangkan batin. Memberikan nutrisi batin yang baik. Memberikan istirahat kepada batin. Melatih batin dengan cara bermeditasi. Nah, kalau dengan pemikiran demikian, pemahaman demikian, maka tidak mungkin keraguan-raguan akan muncul berkenaan dengan meditasi. Nah, inilah pikiran-pikiran yang buruk yang tidak bermanfaat yang harus dilenyapkan saat kita bermeditasi. Dengan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat semakin berkurang, maka yang baik-baik itu akan muncul. Kesabaran akan muncul. Konsentrasi akan muncul. Ketenangan batin akan muncul. Batin yang seimbang akan muncul. Nanti seperti cinta kasih, kasih sayang, kepedulian terhadap yang lain, itu juga akan muncul. Dengan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat itu semakin berkurang, secara otomatis, secara alami, bentuk pikiran yang bermanfaat itu akan berkembang. Nah, tetapi untuk mencapai hal demikian, ya dibutuhkan instrumen. Apa yang mesti kita lakukan dalam bermeditasi. Sekarang, kalau kita memperhatikan pikiran kita, kapan sesungguhnya
pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat itu muncul. Kemarahan muncul ketika ada apa? Kapan kemarahan bisa muncul? Ketika tidak puas. Ya. Terus kapan? Apakah kemarahan muncul hanya ketika duduk saja? Apakah kemarahan muncul hanya ketika misalnya melihat saja? Apakah kemarahan muncul hanya ketika mendengar saja? Terus kapan? Setiap saat itu bisa muncul. Kemarahan ini sebagai salah satu contoh pikiran yang tidak bermanfaat, itu muncul setiap saat. Pada saat berdiri, berjalan, duduk, berbaring, merenung, diam, berbicara. Pada saat melihat objek, mendengar suara, membawai bebauan, merasakan makanan, bersentuhan. Apalagi ketika berpikir, kemarahan bisa muncul. Tentu munculnya ketika ada objek yang tidak menyenangkan, ketika ada ketidakpuasan. Muncul kemarahan. Tetapi kemarahan di sini bisa muncul kapan saja. Kemudian keserakahan. Apakah muncul dalam satu waktu atau kapan saja itu bisa muncul? Kapan saja juga bisa muncul. Pada saat melihat objek, melihat bentuk, keserakahan bisa muncul. Ya, melihat milik orang lain yang lebih mewah, yang lebih baik, keinginan, keserakahan bisa muncul. Ketika mendengarkan suara, keserakahan juga bisa muncul. Ketika membawai bebauan yang enak-enak, keserakahan juga bisa muncul. Ketika merasakan dengan lidah, memakan makanan, keserakahan muncul enggak? Muncul ya. Makanya kan ada, apa itu namanya, kulineran gitu ya. Oh nanti ke Surabaya, kulineran gitu, di mana gitu kan. Itu kan muncul dari mana? Keserakahan. Karena keserakahan mungkin muncullah seperti itu. Pada saat bersentuhan juga keserakahan bisa muncul. Pada saat berpikir-pikir keserakahan juga muncul. Maka sebenarnya kebencian, keserakahan, dan apapun pikiran yang tidak bermanfaat bisa muncul kapan saja. Nah, sehingga meditasi ini, pengembangan batin ini, itu harus dilakukan setiap saat. Setiap saat itu harus dilakukan meditasi, pengembangan batin. Kecuali pada saat apa? Tidur. Kalau tidur Anda tidak bisa mengembangkan batin Anda. Pada saat tidur ya sudah. Itu tidak bisa mengembangkan batin. Kecuali pada saat tidur. Tapi ketika selama masih terjaga, pengembangan batin itu harus dilakukan. Meditasi mesti dilakukan. Nah, bagaimana kita memperhatikan meditasi setiap saat? Di sini untuk mempermudah, ada beberapa postur yang harus dicermati. Yang pertama adalah meditasi duduk. Yang paling umum dilakukan, meditasi duduk. Yang kedua adalah meditasi jalan. Dalam meditasi jalan, termasuk sebenarnya ada meditasi berdiri. Nah, yang ketiga di sini adalah meditasi dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Kenapa tidak disebutkan meditasi berbaring? Nanti berbaringnya ketika tidur saja. Karena kalau kemudian meditasi berbaring selama 1 hari, ada sesi meditasi berbaring, alih-alih nanti berbaring meditasi malahan berbaring tidur. Jadi lebih baik nanti pas menjelang ya beristirahat, Anda sebelum terlelap, Anda bisa dengan penuh perhatian terhadap jasmani, rileks, itu sudah cukup. Nah, di sini ada meditasi duduk,
meditasi berjalan, dan meditasi dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Bagaimana kita memperhatikan meditasi? Ada dua instrumen yang di sana mesti dimunculkan. Yang pertama adalah harus ada mindfulness, ada perhatian. Yang kedua, ada objek meditasi. Ada perhatian, ada objek meditasi. Gunanya apa? Jadi ada sebuah perumpamaan. Jadi pikiran kita itu diumpamakan seperti seekor anak sapi yang liar yang baru dipisah dari induknya. Bagaimana kondisi anak sapi yang liar tersebut yang baru dipisah dari induknya? Dia masih sangat liar. Jadi masih selalu merindukan air susu induknya. Nah, tetapi kemudian ada seseorang yang ingin menjinakkan anak sapi liar tersebut. Bagaimana ia menjinakkan? Dibutuhkan dua instrumen, yaitu tali dan juga tiang yang ditancapkan ke tanah dengan kuat, yang kemudian tali tersebut diikat ke tiang tersebut dan kemudian diikat ke anak sapi tersebut. Ketika anak sapi yang liar tadi diikat, apakah kemudian anak sapi tersebut langsung bisa jinak? Tentu tidak bisa langsung jinak, dia masih meronta. Dia masih merindukan air susu induknya, dia meronta untuk bagaimana bisa terlepas dari ikatan tali tersebut. Tetapi sejauh mana dia lari, dia pasti akan tertarik oleh tali tersebut. Dia berputar-putar, dia berusaha untuk lari, tapi dia tidak bisa jauh. Setiap dia lari, kembali lagi, lari, kembali lagi, lari, kembali lagi. Sampai kemudian ia kelelahan sendiri, dan akhirnya duduk di tiang tersebut menjadi jinak. Seperti itu adalah pikiran kita. Pikiran kita itu sangat liar, sangat liar. Selalu merindukan berbagai macam kesenangan indera. Apalagi kesenangan-kesenangan yang sudah biasa dinikmati dan sekarang ternyata harus diputus. Ini juga tidak mudah. Anda terbiasa memegang HP, scrolling Instagram atau TikTok. Nah, kemudian sekarang di sini harus diputus. Itu juga tidak mudah. Anda terbiasa ketika tidak bermeditasi, mungkin kalau sore bisa kongko-kongko dengan teman-teman, bisa ngobrol, bisa gosip dengan teman-teman. Nah, sekarang harus noble silence. Itu juga tidak mudah. Anda terbiasa kalau malam pergi kulineran, nah sekarang kalau malam malahan perut kosong, itu juga tidak mudah. Nah, kan tetapi kemudian, walaupun tidak mudah, itu adalah latihan. Latihan bagaimana membawa batin yang tadinya berkeliaran, terseret oleh berbagai macam keinginan, nah sekarang harus hidup saat ini. Bagaimana? Kita juga membutuhkan dua instrumen. Kalau tadi anak sapi tersebut membutuhkan tali, nah di kita membutuhkan tali perhatian. Jadi perhatian di sini adalah talinya, mindfulness. Yang kedua, kalau tadi anak sapi tersebut membutuhkan tiang, kita juga membutuhkan tiang yang tidak lain adalah objek meditasi. Jadi ada tiang atau ada objek meditasi. Artinya setiap kali pikiran mengembara, terseret oleh berbagai macam keinginan, harus kemudian ditarik. Yang menarik ada perhatian kita. Karena kita punya perhatian, kita punya mindfulness, maka kita tahu, oh sekarang pikiran sudah mengembara. Langsung kembali kepada objek meditasi. Kemudian sebentar kemudian keluar lagi. Sudah mengembara, sudah pergi entah kemana. Kemudian karena ada perhatian, maka tahu, wah ini sudah mengembara. Kembali kepada objek meditasi. Kemudian mengembara lagi, kembali kepada objek meditasi. Terus demikian. Mungkin awalnya melelahkan.
Tapi kalau sudah dilakukan lagi dan lagi, menjadi menyenangkan. Dan bahkan batin akan cenderung settle down. Batin akan cenderung tenang. Lebih nyaman hidup saat ini dan sekarang ketimbang berpikir-pikir tentang yang sudah terjadi ataupun gelisah, khawatir terhadap apa yang belum terjadi. Akan hidup saat ini, kalau sudah menjadi biasa. Nah, tetapi untuk seperti itu harus berjuang. Begitu mengembara, kembali saat ini. Mengembara, kembali saat ini. Mengembara, kembali saat ini. Nah, sekarang objek meditasinya apa? Kalau perhatian, Anda punya perhatian. Pahamnya perhatiannya sudah ya? Mindful, paham kan? Mindful itu adalah simpelnya. Kalau Anda berjalan di jalan yang licin, kemudian supaya tidak terjatuh, dan itu satu-satunya jalan yang Anda harus melewati, apa yang mesti Anda lakukan ketika berjalan demikian? Harus hati-hati, pelan-pelan, perhatian. Hati-hati, pelan-pelan, perhatian, waspada, tidak membiarkan pikiran menggembara. Itulah mindfulness. Itulah perhatian. Jadi kalau Anda paham demikian, artinya Anda punya perhatian. Artinya Anda betul-betul perhatian, waspada terhadap batin dan jasmani. Ketika Anda perhatian, Anda tahu, oh pikiran sudah mengembara. Kembali lagi. Mengembara, kembali lagi. Karena Anda punya perhatian. Punya mindfulness. Seperti Anda ketika berjalan di jalan yang licin, Anda hati-hati, perlu perhatian, waspada, tidak membiarkan pikiran mengembara. Karena begitu mengembara, wah, itu bahaya. Pikiran melamun, itu bahaya. Nah, ada perhatian, ada objek meditasi. Apa objeknya? Ketika Anda duduk bermeditasi, objek yang paling mudah untuk dijadikan sebagai tiang atau dijadikan sebagai angkornya supaya Anda hidup saat ini dan sekarang adalah keluar masuknya nafas. Ini yang paling mudah. Nah, tetapi sebelum Anda memperhatikan nafas, juga penting untuk dipahami Anda terutama yang duduk di lantai. Nanti kalau misalnya ada yang sudah merasa sepuh, merasa tidak mampu untuk duduk di lantai, bisa duduk di kursi, nanti minta sama volunteer ya untuk bisa duduk di kursi. Nah, kalau Anda duduk di lantai dengan alas duduk, Anda bisa duduk bersila. Kemudian kedua tangan diletakkan di atas pangkuan. Anda bersila sesuai dengan kenyamanan masing-masing ya. Karena mereka yang terbiasa bermeditasi terkadang punya cara sendiri. Ada yang bersila seperti, ada istilah namanya Padmasana, full lotus. Ada yang bersila dengan kaki kanan di atas kaki kiri atau sebaliknya. Ada yang bersila dengan kakinya itu berjejer. Jadi kaki kanan dan kiri, depan belakang. Ada yang bersila seperti bersila biasa, silahkan. Yang terpenting adalah kenyamanan masing-masing. Tapi kemudian kedua tangan diletakkan di atas pangkuan. Itu yang paling nyaman. Di atas pangkuan. Kalau memang terbiasa di atas lutut, ya dipersilahkan. Tapi nggak usah aneh-aneh. Seperti kan kalau lihat di internet gitu ya, kalau kita browsing the posture of meditation, pasti begini tangannya. Wah, nggak perlu begitu. Karena yang dibutuhkan di sini bukan fisiknya, tetapi bagaimana mentalnya yang perlu diperbaiki. Jadi ya kita biasa sajalah. Kemudian badan ditegakkan. Tapi tegaknya tegak rileks ya. Tegaknya tegak rileks, bukan tegak tegang.
Karena di sini meditasi ini juga membutuhkan relax. Makanya kan istilahnya adalah mindful relaxation. Jadi kita relax tetapi mindful. Kita penuh perhatian. Mengapa relax? Karena indikasi batin yang semakin bebas dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat adalah secara jasmani juga relax. Kalau pikiran kita itu terisi dengan pikiran yang tidak baik, biasanya apa? Biasanya tegang, gelisah, tidak bisa relax. Maka walaupun kita tegak badannya tapi tetap relax. Betul-betul kita relax. Dan kedua mata ketika duduk adalah dipejamkan. Tidak perlu membuka mata, dipejamkan saja. Mengapa? Karena Anda sudah tidak butuh untuk membuka mata. Maka dipejamkan saja. Sebelum Anda memperhatikan dengan mindfulness objek meditasi, yaitu keluar masuknya nafas, Anda bisa merasakan seluruh tubuh. Dari kepala sampai ujung kaki. Apakah secara bersamaan, hanya sekedar merasakan, atau Anda bisa merasakan per bagian. Dari kepala sampai ujung kaki. Untuk apa? Merasakan dan membuat seluruh jasmani benar-benar rileks. Anda memberikan istirahat terhadap jasmani Anda, betul-betul rileks. Seperti Anda ketika Anda berbaring tidur, Anda meletakkan seluruh jasmani untuk betul-betul rileks. Kalau Anda sudah rileks, betul-betul rileks, dengan penuh perhatian, Anda membawa batin ke sekitar rongga hidung. Ke sekitar rongga hidung. Nah, di sana Anda akan bisa menengarai. Ada nafas masuk, ada nafas keluar. Anda perhatikan. Anda tahu nafas masuk dan nafas keluar. Ketika nafas masuk, Anda sekedar sadar. Nafas masuk. Anda bisa menggunakan catatan dalam batin. Masuk, tapi dalam batin. Ketika nafas keluar, Anda bisa mencatat dalam batin keluar. Rileks saja. Tidak usah terburu-buru. Anda tidak perlu terburu-buru mengatur nafas. Bernafaslah seperti apa adanya. Bernafaslah alami saja. Biarkan nafas menjadi panjang, biarkan nafas menjadi pendek, atau biarkan nafas menjadi kasar, biarkan nafas menjadi halus. Tugas Anda sekadar sadar, perhatian, rileks terhadap nafas. Tidak mengatur nafas. Nah, nanti dalam proses membawa batin pada nafas, pikiran sudah mengembara. Pelan-pelan Anda kembali memperhatikan rongga hidung dan menyadari nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk catat dalam batin, masuk. Nafas keluar catat dalam batin, keluar. Terus demikian. Dengan cara demikian, Anda sudah membawa batin ke saat ini dan sekarang. Dengan cara demikian, Anda sudah melatih batin untuk menjadi jinak. Tidak terseret ke dalam pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Itu saja sudah sangat bermanfaat. Sampai di sini, ada yang masih kurang paham berkenaan dengan meditasi duduk? Yang sudah terbiasa meditasi, tidak ada masalah. Ini karena diulang-ulang ini. Yang mungkin baru pertama kali, siapa di sini? 1, 2, 3, cuman bertiga ya. Cuman bertiga saja. Yang lainnya sudah pernah ya? Oh, yang Kanada belum. Sering ya, ya sering lah. Romo Suirman, kok Suirman? Sudah sering meditasi. Berarti, tapi sebelum ini sudah pernah meditasi? Sudah pernah ya? Meditasi di luar atau di luar? Meditasi apa? Di rumah.
meditasi dengan teknik seperti apa? Nafas gitu. Ya, berarti sudah ada pengalaman lah. Oke, berarti untuk yang meditasi dengan objek nafas, meditasi duduk sudah bisa ya, sudah bisa dipahami. Tapi nanti ketika dalam prosesnya ada yang masih diragukan, silahkan ditanyakan. Yang kedua adalah meditasi jalan. Meditasi jalan secara garis besar itu sama dengan meditasi duduk. Hanya posturnya yang berbeda. Samanya apa? Ada mindfulness, perhatian, dan juga ada objek meditasi. Hanya saja posturnya berbeda. Nah sekarang sebelum meditasi jalan, tentu yang pertama adalah Anda mencari tempat di mana Anda bisa menggunakan untuk meditasi jalan. Tempat untuk meditasi jalan memang yang paling ideal itu adalah yang lurus. Tempatnya lurus, rata, tidak ada gangguan di tengah atau di sepanjang jalan yang digunakan. Artinya bersih, tidak ada bebatuan, tidak ada naik turun, tetapi rata. Pertama. Yang kedua adalah postur tubuh. Postur tubuh Anda sebelum meditasi jalan, Anda bisa berdiri terlebih dahulu. Berdiri, kemudian kedua tangan bisa berpegangan di depan atau berpegangan di belakang. Walaupun sebenarnya tidak ada. Ini hanya kebiasaan ya, hanya kebiasaan. Dalam literatur tidak disebutkan harus berpegangan, tetapi ini kebiasaan supaya lebih nyaman saja. Ketika Anda berdiri sebelum mulai berjalan, inilah yang kemudian disebut sebagai meditasi berdiri. Anda bisa memejamkan mata. Dan dalam memejamkan mata Anda bisa merasakan seluruh jasmani. Seperti ketika Anda duduk bermeditasi, Anda bisa merasakan seluruh jasmani dan buatlah serileks mungkin. Walaupun Anda berdiri dengan rileks. Betul-betul melepaskan semua rasa tegang, semua rasa lelah, semua rasa tidak nyaman pada jasmani. Anda memberikan istirahat terhadap jasmani ketika Anda berdiri. Dan ketika jasmani sudah betul-betul rileks, Anda bisa merasakan secara bersamaan jasmani Anda, atau Anda bisa merasakan perbagian dari kepala sampai ujung kaki, dan ketika betul-betul rileks, Anda bisa membuka mata. Nah, dalam meditasi jalan, Anda tidak menutup mata. Anda harus membuka mata. Karena bahaya. Apalagi kalau malam-malam menutup mata, lebih bahaya lagi. Ya. Jadi Anda harus membuka mata. Dan ketika mulai berjalan, membuka mata dan tatapan Anda wajar saja. Ya, jadi tidak harus pokoknya 3 meter ke depan, nggak boleh 4 meter, nggak boleh 5 meter misalnya begitu. Wajar saja, sewajar-wajarnya ketika Anda berjalan, rileks. Nah, di sini dalam meditasi jalan ada 2 cara. Anda bisa berjalan dengan lebih lambat. Anda bisa berjalan dengan normal. Kalau normal artinya tidak terlalu lambat, juga tidak cepat. Artinya berjalan wajar. Dan dalam berjalan ini, seperti Anda duduk, Anda juga membutuhkan 2 instrumen, perhatian dan juga objek meditasi. Nah, perhatian itu persis sama. Kondisi batin ketika Anda duduk bermeditasi dengan kondisi batin pada saat Anda berjalan,
berkenaan dengan perhatian atau mindfulness itu persis sama. Artinya Anda tidak membiarkan pikiran mengembara. Anda tidak membiarkan pikiran melamun. Anda sadar terhadap apa yang sekarang sedang terjadi. Anda sadar Anda sedang berjalan. Nah, ketika mulai berjalan dan Anda sadar, Anda penuh perhatian, Anda supaya pikiran tidak kemana-mana, Anda bisa memperhatikan objek meditasi yang tidak lain adalah langkah kaki. Karena itu yang paling dominan ketika seseorang sedang berjalan. Dan di dalam langkah kaki, ada satu yang bisa Anda perhatikan, yaitu sentuhan di telapak kaki. Nah, sentuhan di telapak kaki bisa menjadi objek meditasi. Nah, ketika Anda berjalan dengan penuh perhatian, Anda berjalan secara normal, secara biasa, dan di sana Anda merasakan sentuhan di telapak kaki. Supaya batin tidak mudah mengembara, supaya batin lebih mudah untuk memperhatikan langkah kaki, yang spesifik adalah sentuhan di telapak kaki, Anda juga bisa menggunakan pencatatan dalam batin. Kalau tadi duduk kan ada pencatatannya, masuk, keluar sesuai dengan nafas masuk, nafas keluar. Nah, pada saat berjalan Anda juga bisa mencatat dalam batin. Dengan cara apa? Kalau Anda berjalan dengan normal, Anda bisa mencatat kanan, kiri, kanan, kiri, sesuai dengan langkah kaki. Bisa dipahami ya? Atau kalau Anda berjalan lebih pelan, Anda bisa menggunakan misalnya 3 pencatatan. Maju, angkat, jadi angkat, maju, letak. Kaki kiri juga sama, angkat, maju, letak. Tetapi tetap berjalan dengan normal, bukan dibuat-buat. Walaupun lebih pelan dan dicatat dengan pencatatan, angkat, maju, letak. Angkat, maju, letak, tetapi dilakukan dengan normal. Berjalan dengan tidak dibuat-buat. Hanya kemudian lebih lambat. Nah, dalam proses berjalan demikian, semaksimal mungkin Anda tetap memperhatikan langkah kaki, apakah dengan berjalan normal, kanan, kiri, sembari merasakan sentuhan telapak kaki, atau Anda berjalan lebih lambat dengan pencatatan, angkat, maju, letak, angkat, maju, letak, dan semaksimal mungkin membawa batin ke sana. Tapi nanti, ketika dalam proses meditasi berjalan, kok ada pikiran yang mengganggu sekali. Mungkin kebosanan muncul. Mungkin ada keinginan yang kuat yang muncul. Anda menjadi gelisah. Anda menjadi tidak bisa fokus. Tidak bisa tenang. Nah, Anda bisa untuk sementara waktu berhenti. Berdiri. Memejamkan mata. Kembali merasakan jasmani. Atau Anda bisa mencatat apa yang sedang terjadi. Kalau misalnya yang muncul ada kebosanan, catat saja. Bosan. Kemudian, kalau dicatat demikian, nanti setelah beberapa saat, itu akan lenyap. Kalau sudah lenyap, Anda siap, Anda bisa melanjutkan meditasi jalan. Atau kalau misalnya muncul adalah keinginan, maka Anda bisa mencatat dalam batin. Keinginan. Dalam batin. Nanti kalau sudah lenyap, Anda siap, Anda bisa melanjutkan meditasi jalan. Sampai di tempat yang diputuskan, Anda berhenti. Nah, setelah sampai di sana,
Anda bisa kalau mau Anda bisa berdiri lagi, kemudian sejenak diam untuk menenangkan lagi, untuk memperhatikan, merasakan jasmani, baru setelah siap Anda bisa berbalik. Anda bisa langsung melanjutkan meditasi jalan, atau Anda langsung berdiri lagi dan merasakan jasmani dulu. Baru kemudian Anda mulai berjalan lagi. Sesuai dengan apa yang tadi telah dibahas. Anda sadar, penuh perhatian, memperhatikan langkah kaki secara spesifik, memperhatikan sentuhan di telapak kaki. Dalam merasakan sentuhan, Anda sekedar tahu saja, tidak perlu menganalisa. Anda sekedar tahu saja, ada sentuhan. Dan Anda untuk supaya batin tidak kemana-mana bisa menggunakan pencatatan. Kanan, kiri, kanan, kiri. Apakah boleh Bante misalnya nggak perlu memakai pencatatan, yang penting sadar? Silahkan. Kalau memang dengan cara demikian Anda sudah sepenuhnya sadar terhadap langkah kaki juga dipersilahkan. Mencatat itu hanya sekadar instrumen. Kalau memang sudah bisa agar batin sudah tidak keluar lagi, tidak mengembara lagi, dipersilahkan. Tidak harus mencatat. Anda sekadar mengetahui ada langkah kaki. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya, dipahami ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau demikian, yang ketiga adalah meditasi dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Prinsipnya adalah sama. Anda senantiasa membawa batin ke saat ini dan sekarang dengan penuh perhatian. Nah, tetapi karena dalam keseharian selain duduk dan berjalan, termasuk berdiri, Anda memiliki aktivitas yang sangat beragam, maka objeknya juga beragam. Tetapi mindfulness-nya sama. Perhatiannya itu sama. Hanya objeknya itu beragam. Nah, bagaimana Anda membawa batin senantiasa bersama dengan mindfulness atau perhatian, dan apa objeknya tergantung pada aktivitas yang dilakukan. Ketika Anda makan, Anda dengan penuh perhatian sadar bahwa Anda sedang makan. Dan paling tidak adalah aktivitas-aktivitas yang paling besar, yang paling dominan, yang sedang dilakukan, itu yang disadari. Seperti apa? Ketika mengambil makanan, Anda tahu sedang mengambil makanan. Ketika makanan dibawa ke mulut, Anda tahu makanan dibawa ke mulut. Ketika sudah mulai mengunyah, Anda tahu Anda mengunyah. Ketika Anda menelan, Anda tahu Anda menelan. Ketika kemudian makanan sudah masuk ke dalam perut dan merasakan di perut, Anda tahu. Semua itu Anda perhatikan. Nah, ini sudah membantu Anda untuk hidup saat ini dan sekarang. Tapi kemudian ketika Anda mengunyah, pikiran sudah mengembara, dan Anda tahu pikiran sudah mengembara, artinya Anda harus kembali kepada aktivitas merasakan, memperhatikan Anda sedang mengunyah. Ketika Anda minum juga sama. Anda mengambil minuman, Anda sedang minum, merasakan rasa minuman, kemudian minuman sudah mulai ditelan, Anda merasakan dingin di tenggorokan, air minum masuk ke dalam perut, dan Anda menyadari semua itu juga sudah bagian dari membawa batin Anda ke saat ini dan sekarang. Ketika kemudian Anda sedang misalnya mandi, Anda mengambil air, kemudian menyiramkan airnya, merasakan rasa dingin, membasuh wajah Anda dan sebagainya, Anda sadar tidak membiarkan pikiran mengembara, ini bagian dari meditasi juga. Anda sudah melatih batin Anda untuk hidup saat ini dan sekarang. Ketika Anda misalnya bangkit dari tempat tidur, Anda sadar ketika Anda bangkit, Anda tahu ketika Anda mulai berjalan,
Anda tahu ketika membuka pintu, Anda sadar ketika menutup pintu, semua itu sadar, Anda tahu, tidak membiarkan pikiran mengembara, itu sudah bagian dari Anda melatih mindfulness. Dalam keseharian, apapun yang Anda lakukan, kemudian ada pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat yang muncul. Mungkin bosan muncul, ketidaksenangan muncul, kebencian muncul. Anda sadar, kemudian Anda mencatatnya sampai itu lenyap. Itu juga bagian dari praktik meditasi ini. Anda tidak membiarkan pikiran terseret oleh pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Betul-betul mengisi batin dengan hal-hal yang baik. Tenang, hidup saat ini dan sekarang, rileks tetapi tidak ngantuk, tetap bersemangat, penuh perhatian, itu semua adalah yang harus dilakukan dalam meditasi ini. Jangan membiarkan ketika batin dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Kalau Anda bisa mempraktikkan ini dalam waktu yang sangat singkat ini sudah hal yang luar biasa. Ini adalah meditasi. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga meditasi berjalan dengan baik, memberikan manfaat untuk Anda masing-masing.